Selamat siang. Terima kasih. Kami mengucapkan bahwa Bapak Ibu hari ini meluangkan waktu bersama dengan kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Oke. Diseminasi ini maksudnya adalah kita hanya berdiskusi sebatas melakukan sosialisasi bersama kepada semua warga sekolah berkaitan dengan ada satu materi dalam pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Nah, materinya seperti apa nanti sebentar kita akan mengetahui bersama. Ini profilnya kami, tidak usah kita sampai di situ. Kita masuk pada bagian yang pertama, ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Jadi ada tiga pertanyaan pemantik yang akan mengantar kita untuk dapat memahami lebih jauh berkaitan dengan budaya positif. Nah, ini diminta untuk kita menjawab dengan dua jawaban, yaitu setuju atau tidak setuju. Nah, pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Bagian yang kedua, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, setuju. Yang ketiga, pemberian motivasi dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, jawabannya setuju semua ya. Baik, coba kita lanjut. Ini kira-kira topik yang akan kita bahas sebentar, yaitu ada 6 topik disiplin positif, ada itu teori motivasi, hukuman penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi kita akan memahami apakah jawaban dari Bapak Ibu tadi setuju atau tidak setuju itu tepat atau tidak. Jadi kita akan temukan dalam materi-materi ini. Kita mulai dari pertama, yaitu disiplin positif berkaitan dengan perubahan paradigma. Ada satu permainan Bapak Ibu untuk kita dua orang ya, kita coba bermain untuk kita memahami bagaimana paradigma budaya disiplin. Ini suruhannya adalah A itu Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan melepas dengan segala macam cara. Jadi bisa bujuk, raih, hadir, ancam, suap atau apa saja. Bisa kok? Kita coba buat Kita coba buat. Dua orang coba. Ibu Ani dengan Pak Maksi, Pak Baik. Pak Baik dengan dipilih satu orang yang genggam, satu orang yang coba untuk buka ya. Misalnya dia membuat dengan sama apa? Genggam. Sudah kok apa sah? Isi apa sah di dalam terserah. Mau ulang-ulang kan emas kan? Mau kulkas kan? Bisa. Coba. Oke, Ibu Nani dan Ibu Yesi. Pak ini. Oke, dua orang. Asal ya. Pas. Ibu Ani dengan Ibu Sisken. Coba. Coba berdiri bisa. Dengan secara mungkin ya. Sedangkan yang teman B dia berusaha dengan segala macam cara. Ya toh? Kita itu mau cara apa sah? Mau kasih dia itu mau kali dia apa sah? Oke. Oke. Mau tinggal lagi. Maksudnya lari pakai. Itu penting, silakan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan. Kalau memang saat apa itu terserah dari teman Anda. Terserah. Tadi berhasil dibuka kok. Tidak. Kembali. Kita cari tahu tentang apa arti dari permainan ini, Bapak. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa guru mengkritik membuat orang merasa bersalah. Lalu
bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini semacam memberikan kita pemahaman bahwa kita yang punya berhak untuk memaksa, ya, harus buka tangan tadi. Tapi untungnya kita sama. Untungnya kita sama, ya. Oke. Nah, perubahan paradigma stimulus kontrol atau stimulus respon, teori kontrol ini berkaitan dengan teori yang dikeluarkan oleh William Glasser. Ya, siapa sesungguhnya yang bisa mengontrol kita? Ya, ini gambaran dari disiplin positif. Gambaran dari disiplin positif Dr. William Glasser. Yang tadi kita temukan tadi, ada yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya kan? Yang bisa mengendalikan diri kita. Nah, ini berkaitan dengan makna dari disiplin. Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Kita meyakini tadi bahwa sesuatu yang kita genggam tadi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Iya kan Bapak Ibu? Jadi sekuat apapun dengan segala macam cara yang dilakukan oleh teman tadi, tetap Bapak Ibu berkomitmen bahwa tidak bisa keluar dari apa yang sudah Bapak Ibu yakini tadi. Nah, itu yang disebut dengan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi orang mau memaksa, lu harus ikut ini, lu harus ikut ini, tapi tadi Pak Arifan dan lain sebagainya bilang tidak bisa. Saya kuat dengan komitmen. Yang kedua itu berkaitan dengan semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Entah yang tadi menggenggam atau yang tadi dia merayu, pasti memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan ini berkaitan dengan teori motivasi yang berkembang dari dalam diri. Nah, jika dikaitkan dengan lingkungan belajar kita yang kita temukan di anak murid kita, serta didik kita, maka teori motivasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu untuk menghindari iman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang terakhir itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, jika yang kita temukan dalam diri anak-anak murid kita yaitu 2 motivasi awal, yaitu untuk dia menghindari hukuman dan juga untuk dia mendapatkan imbalan, berarti itu motivasinya berasal dari luar, motivasi eksternal. Karena ada sesuatu yang mendorong dia, baru dia mau melakukan itu. Misalnya datang pagi, kalau dia terlambat, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlambat karena takut dihukum, takut nanti mungkin suruh buat ini. Nah, itu berarti motivasi yang masih bersifat luar. Artinya ada pukulan dulu baru dia mau. Nah, yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, yaitu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk saya datang pagi karena saya ingin komitmen dengan diri saya, karena dia meyakini bahwa tidak datang pagi pasti dia hasilnya untuk dirinya sendiri. Itu yang diharapkan oleh kurikulum merdeka. Nah, menghargai diri sendiri ini berkaitan dengan nilai-nilai kewajiban universal. Nanti sebentar kita akan bahas tentang nilai-nilai kewajiban universal. Yang berikut itu ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi berarti kerjasama, konsensus berarti kesepakatan bersama. Ini kita di sini. Kita sebagai guru posisinya ada di 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum. Saya masih di dalam penghukum, Bapak Ibu. Kalau mau refleksi, saya masih ada di bagian penghukum. Pembuat rasa bersalah, saya juga masih di dalam. Lalu kemudian teman, pemantau, itu juga saya masih ada di dalam. Tapi yang diharapkan oleh kurikulum merdeka adalah kita berada pada posisi manajer. Posisi manajer berarti bahwa kita memotivasi siswa atau murid kita untuk dia keyakinan tadi, kewajiban universal ini, Bapak Ibu. Nah, manajer ini, dalam posisi manajer ini kita diharapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan sekolah ini dengan menerapkan yang namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama, melakukan stabilitas identitas, validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah, dan yang terakhir menanyakan tentang keyakinan.
Nah, keyakinan ini yang nanti kita akan bahas di slide berikut lebih dalam tentang apa segitiga restitusi dan bagaimana dikaitkan dengan keyakinan kelas. Yang terakhir, realitas bahwa kita berbeda, kebutuhan kita berbeda. Nah, ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, fun, dan juga free, bebas. Nah, ini yang diharapkan untuk kita bisa memahami murid dari sisi kebutuhannya. Misalnya, Bapak Ibu lagi mengajar, lagi keringat, capek, jam-jam terakhir, tiba-tiba ada murid keluar tanpa izin. Kira-kira Bapak Ibu buat apa? Pasti hukum, pasti marah, pasti dihukum. Iya toh? Itu pasti. Saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Ini jujur. Nah, yang diharapkan itu adalah kita harus menerapkan segitiga restitusi, mencari tahu tentang apa sebenarnya penyebab alasannya ketika kita ngajak murid mondar-mandir seperti itu. Mungkin kebutuhan apa yang apakah makna dari disiplin? Kalau kita lihat secara etimologi dalam bahasa Latin disebut dengan disiplina. Ini disiplina. Kalau bahasa ini saya juga kurang tahu kalau dia punya lafalnya. Yaitu berarti belajar. Berarti belajar. Makna ini sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan juga Plato. Sebuah tujuan yang sudah dia hargai. Tetapi kenyataannya ini suatu paradigma yang sebenarnya mungkin salah kita artikan selama ini, yaitu sesuatu yang dilakukan orang untuk dia tunduk. Diskriminasi, tindas, apa semua itu kita lakukan menerapkan disiplin tadi. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kita lanjut lagi pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah sifat jiwa manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, entah Bapak Ibu, entah murid atau masyarakat secara umum. Sehingga nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, yang masih bersifat umum. Nah, yang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang nilai-nilainya itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, gotong royong, dan juga kreatif. Ini secara umum masih universal. Nanti sebentar kita akan melihat kira-kira bagaimana ini kita tarik lebih kecil untuk buat yang variabel di dalam kelas itu kira-kira apa. Di dalam ketika Bapak Ibu merancang RPP itu apa sebenarnya poinnya. Dan seterusnya sampai dengan bagian kreatif. Nah, masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Teori motivasi tadi kita sudah tahu bersama, ada itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain atau juga lembaga atau institusi, dan menghargai diri sendiri. Nah, kita juga tadi sudah mengetahui bahwa dua di bagian atas itu merupakan motivasi yang masih bersifat eksternal. Ini masih bersifat diharapkan oleh kurikulum Merdeka itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri, yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah dia yakini dan juga kita yakini bersama Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ki Hajar Dewantoro, ini fotonya disebar. Jadi ini paradigma yang seharusnya ada perubahan di dalam cara kita melakukan pendekatan terhadap murid-murid kita. Kemudian Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti bahwa meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau orang yang membujuk Bapak Ibu. Nah, ini masih sifatnya bersifat eksternal dan akan menimbulkan faktor ketergantungan. Dampaknya sangat parah kalau mau digambarkan. Ada jangka panjang, jangka pendek. Penghargaannya berupa menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas pembelajaran, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Dan juga masih banyak lagi kalau kita kaji lebih dalam.
Nah, ini ada satu bagian untuk kita coba mencari tahu bersama Bapak Ibu, sehingga kira-kira pemahaman kita berkaitan dengan hukuman dan juga konsekuensi yang kita berikan kepada murid ini, apakah dia masuk dalam hukuman atau juga konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu, kita jawab bersama ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira masuk dalam konsekuensi atau hukuman? Bapak Ibu, ini poin ini kira-kira masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ada yang lain, teman-teman yang lain? Konsekuensi yang apa, Pak Rifan? Kalau alasannya, misalnya kita ini. Jadi konsekuensi ini nanti tidak terlambat. Tidak terlambat. Ini dituangkan dalam kita keterangan itu bisa cukup beban. Oke, siap, terima kasih. Yang lain mungkin pemasuk hukuman apa Bapak bilang hukuman? Karena diperintah untuk mencatat 100 kali. Karena diperintah ya. Oke, coba kita lihat di penjawabannya Bapak Ibu. Di penjawaban ternyata hukumannya ya, jadi hukuman dan konsekuensi kalau kita lihat ini masih berupa semacam fisik ya, fisik. Sedangkan konsekuensi itu mungkin sebatas hukuman verbal. Verbal maksudnya kita hanya bohong, misal ceramah mungkin atau nasihat panjang lebar yang mungkin sudah jelas gitu. Kemudian Bapak Ibu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman ya? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya? Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seraya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Masih fisik ya. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit di pelajaran penyelokan. Hukuman? Ada masih apa yang masih konsekuensi? Menurut Bapak mungkin alasannya kan Bu sendiri nanti. Kalau hukuman kalau sudah terlambat 10 menit, kalau sudah terlambat sendiri. Itu kita lihat di jawaban ternyata konsekuensi. Oke, kita pindah lagi. Perbedaan hukuman dan juga konsekuensi tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti fisik. Dia yang bisa sarankan pada fisik sesuatu yang harus terjadi. Itu namanya hukuman verbal. Verbal kita menyerang dia dengan nasihat mungkin petua apa semua mungkin di dalamnya. Membuat anak sakit, betul tadi. Membuat anak merasa tidak nyaman, ya. Atau verbal tadi, konsekuensi tadi, dia akan kembali dengan perasaan rendah diri atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti tadi gambaran perbedaan hukuman konsekuensi dan juga restitusi yang tadi sudah kita ketahui. Pada bagian tidak nyaman, kalau pelaksanaan restitusi dapat menguatkan kembali murid, menguatkan mental murid untuk ketika dia kembali dalam lingkungan kelompok, maka dia merasa permasalahan tadi itu bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang membebani dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Dengan apa tadi yang tadi kita sudah belajar bahwa kita berusaha menemukan motivasi intrinsik. Motivasi dalam dirinya untuk dia cari tahu apa sebenarnya alasan dia untuk dia lakukan, lalu bagaimana cara dia untuk menuntaskan permasalahannya dia sendiri, seperti itu. Oke, saya pikir gambaran ini sudah jelas ya Bapak Ibu, tidak usah terlalu mendetail. Yang berikut ciri-ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi unturan pasti itu disebut dengan konsekuensi. Atau lebih parah lagi hukuman. Tetapi bagaimana dia bisa belajar dari tindakan salah yang sudah dia lakukan, memperbaiki hubungan
tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri terhadap apa yang sudah diyakini, mencari tahu tentang kebutuhan apa yang ingin dia capai. Tadi kebutuhan dasar tadi kita sudah ketahui bersama, apa tadi? Survival, lalu bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, lalu penguasaan, lalu bebas, dan juga fun, kesenangan. Kira-kira apa yang dilakukan itu masuk dalam kebutuhan bagian yang mana, kebutuhan poin yang mana. Tindakan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk pada tema keyakinan kelas. Nah, menjadi pertanyaannya adalah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja, tapi harus keyakinan kelas? Ada pertanyaan, 3 pertanyaan Bapak Ibu, kita coba untuk refleksi bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, ada yang bisa membuat refleksi? Kenapa harus pakai helm? Pakai helm ya? Tujuan kita menggunakan helm yang pertama itu untuk menghindari kecelakaan, cedera ketika mengalami kecelakaan. Lalu yang berikut ada aturan lalu lintas yang harus dipatuhi. Oke, terima kasih Ibu Meta. Ada yang lain teman-teman mungkin nomor 3, mengapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Itu apa, Cofi? Ya. Atau nomor 1 saja, kembali ke nomor 1 saja. Mungkin ada yang ada 2 jawabannya. Satu keselamatan diri, yang satu adalah aturan. Nah, ini kalau aturan itu berarti motivasinya bersifat eksternal, ya kan? Dan ada sesuatu yang harus mendorongnya baru dia memakai helm. Kalau motivasi kalau keselamatan diri berarti dia yakin bahwa harus pakai ini mati di jalan. Jadi nilai keyakinan tadi adalah keselamatan, kenyamanan, apalagi lain-lain. Itu nilai yang kita yakini bahwa kalau saya pakai helm, kalau saya naik motor berarti saya harus pakai helm, seperti itu. Nah, kalau aturan berarti. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini gambaran berkaitan dengan bagaimana menemukan nilai positif di lingkungan. Jadi dimulai dari peraturan kelas tadi. Peraturan kelas itu kita ubah dalam kalimat-kalimat positif yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan misalnya datang terlambat, jangan keluar masuk kelas, Pak mengajar. Itu dibuat dalam bisa menjadi satu kalimat. Sehingga peraturan itu jangan terlalu banyak, tetapi cuma 1 atau 2 kalimat. Lingkungan positif di lingkungan sekolah sehingga lingkungan sekolah itu bisa nyaman, aman, dan juga pembelajarannya berpihak kepada murid. Ini yang disebut dengan penerapan budaya positif. Kita lanjut lagi. Nah, ini gambaran tentang kiat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pelajaran. Itu yang disebut dengan peraturan. Nah, masih banyak lagi. Kita mungkin sisi terlalu banyak dalam peraturan. Yang diharapkan itu kita ubah dalam bentuk keyakinan atau kesepakatan kelas bersama dengan menggali potensi. Kami murid semangat dalam belajar dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kita coba untuk kembali seperti tadi untuk begini dari pernyataan-pernyataan di kolom peraturan ya Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai keyakinannya apa kalau dari sini? Nilai keyakinannya. Coba kita kasih bocoran. Tanggung jawab ya. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya itu disiplin. Ibu Siska, Ibu saling menghargai. Oke, coba kita lihat. Saling menghargai sudah masuk tadi dan disiplin. Mari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Ya, komitmen itu adalah disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya, ya, menghormati orang lain juga ada. Oke, ya, keselamatan, menghargai dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, ya, lain-lain.
Oke, pergantian atau menunggu giliran. Jadi Tertib, apalagi? sisi budayaan. Ya, udah. Oke, gunakan masker ini. Kesehatan. Kesehatan dan juga keselamatan ya. Jangan berlari di kelas atau masuk dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi kebutuhan dasar kita sudah sempat singgung ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua yang merasa diterima, ada kesenangan dan juga kebebasan. Jadi yang diharapkan itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui, memahami murid dari itu dia sementara mencari untuk memenuhi kebutuhan bagian yang mana. Seperti itu Bapak Ibu. Saya pikir ini agak susah-susah gampang juga. Ini biasanya dilakukan pada bagian kalau kita mau mencari lebih jauh itu kita menuju pada pra-assessment. Kalau kita mau melihat lebih jelas itu pada saat pra-assessment. Oke, ini posisi kontrol. Ini kita semua nama itu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, kalau saya Bapak Ibu, lalu kemudian berceramah mengatakan saya punya ibu kecewa Pak, kecewa saya. Lakukan demi ibu, lakukan demi apa? Pemantau. Kita selalu bertanya tentang apa ya peraturannya. Yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka itu berada pada posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid untuk dia bisa menggali potensi dirinya sendiri. Seperti itu. Saya pikir ini tadi pembahasannya sudah separuh di sebelah ya. Jadi kita lanjut saja. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua kita memvalidasi kebutuhan atau tindakan salah dari murid, dan yang terakhir itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Kita coba lihat gambaran atau definisi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama menstabilkan identitas. Definisinya di sini adalah membuat anak merasa gagal, yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi semacam kita mendorong dia untuk dia merasa bahwa masalah yang saya lakukan ini sebenarnya saya bisa untuk dia lakukan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang bisa kita lakukan, saya sampaikan kepada murid ketika dibuat salah. Bapak Ibu juga buat salah, karena buat salah kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk mencari solusi atau penyelesaian dari masalah ini. Lalu kemudian yang kedua adalah melakukan validasi tindakan salah atau mensimpulkan tentang kebutuhan apa yang sementara ini murid ingin capai atau ingin dapatkan. Membuat anak merasa gagal karena salah. Ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya semacam pagi-pagi dan terlambat. Ini gambaran saja dari tema yang dia lakukan. Apa sebenarnya alasannya dia sehingga dia bisa datang terlambat? Karena konteks kita mungkin karena lumayan rumit, kendaraan juga sulit, jarak murid datang ke sekolah juga jauh dan lain-lain. Kita perlu memahami kira-kira apa. Yang lebih parah lagi itu kalau budaya. Mungkin malam dia ikut acara ini, acara itu dan lain sebagainya, maka besok pagi mungkin dia datang terlambat. Jadi ini yang kebutuhan apa yang ingin dia capai dengan hal tersebut. Oke, gambaran dari yang guru dapat sampaikan itu adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Jadi ini kita mencari tahu tentang apa sebenarnya yang ingin dituju atau dicapai oleh murid tersebut. Jika dia melakukan kesalahan, dia tidak melakukan kesalahan ya sudah, bukan aman. Oke, bagian yang berikut adalah menanyakan tentang keyakinan tadi. Keyakinan kelas tadi kita sudah bahas bersama. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Jadi nilai-nilai tadi yang disebut dengan universal tadi itu bertakwa, berakhlak mulia, bertakwa krisis, mandiri dan lain sebagainya.
Nah, apa yang menjadi gambaran guru untuk dilakukan, yaitu apa nilai yang kita percayakan di kelas atau di sekolah. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dan seterusnya dikembangkan sesuai dengan konteks kondisi. Oke, kita sudah sampai di terakhir. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga ini menjadi suatu hal yang baru untuk merubah paradigma kita. Terima kasih sekali lagi. Salam. Perkenalkan, nama saya Restifan Lili Muhammad. Saya mengajar di SMA Negeri Pusat Nasi. Saya akan memberikan tanggapan respon balik terhadap kegiatan diseminasi positif. Setelah mengikuti kegiatan ini, ada beberapa hal yang saya pelajari, beberapa hal positif yang saya pelajari, dan itu menjadi acuan baik untuk saya. Dan kemudian saya senang karena sini dibagikan beberapa tambahan ilmu juga, karena selama ini yang saya tahu ternyata tidak sesuai dengan tuntutan dari guru mereka. Tentunya dalam menghukum siswa masih melakukan yang secara fisik, tapi seharusnya tidak seperti itu. Karena luar biasa saya bahagia, senang karena bisa dapat pelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martin Lalo. Saya mengajar di SMA Negeri Pusat Nasi. Ada dua hal baru yang saya dapatkan untuk membangun budaya positif. Itu yang pertama, punya keterampilan baru dalam membangun hubungan yang positif dengan orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Yang kedua, bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang aman, positif, dan inklusif yang mendorong semua orang untuk berkembang. Itu dua hal baru yang saya dapatkan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.